Tuhannya Anda kan Yesus. Yesus lahir dari rahim Maria. Ya, Yesus semasa hidupnya dia tidak mengaku bahwa dirinya Tuhan. Tapi kenapa ketika Yesus sudah disalibkan dan Paulus mengatakan kita harus menyembah Yesus, mengiman Yesus itu sebagai Tuhan, tapi kan Yesus tidak pernah menggariskan itu. Terus apakah Kristen ini sebenarnya pengikut Yesus atau Paulus? Di mana dalil Yesus ketika lahir nggak mengerti dia Tuhan? Ya, Pertanggungjawabkan narasi. Yesus tidak Kamu pernah kayaknya berkata orang yang itu. beredukasi, tahu cara berdiskusi dan tahu cara bernarasi. Ya. Kamu tadi mengatakan Yesus waktu lahir dia tidak tahu dirinya Tuhan. Di mana dalilnya? Bukan tidak tahu, dia tidak mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Sampai dia disalib pun dia tidak berkata kalau dirinya Tuhan. Kalau saya tunjukkan sebelum Maria mengandungnya dia sudah mengatakan dia Tuhan, gimana? Mana coba ayatnya? Dalilnya? Mau? Mau. Mau. Jadi kamu minta maaf dulu atas narasimu. Yesus ketika lahir dia tidak tahu dirinya Tuhan atau dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Boleh. Bisa minta maaf dulu. Bu, enggak, saya harus lihat datanya dulu. Kamu tahu, kamu bisa menarasikan demikian, dasarmu apa? Ya, soalnya tidak ada itu di perjanjianmu di TB. Di perjanjian mana? Di perjanjian baru nggak ada. Di perjanjian baru nggak ada. Nggak ada. Kalau mau ambil perjanjian lama itu kan bukan punya Kristen. Perjanjian lama itu punya orang Yahudi dari tanah. Oke. Terus yang menjamin pas Oke. Saya tanya, Yesus itu orang apa? Yahudi. Loh, katamu tadi perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Nah, saya tanya, Yohanes itu orang apa? Orang Yahudi. Yohanes itu orang Kristen. Kok bisa kau bilang orang Kristen itu ngambil kitabnya Yahudi? Sementara Kristen pertama orang Yahudi deh. Saya mau tahu, kamu dapat narasi dari mana? Kristen itu ngambil kitabnya orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Murid Yesus orang Yahudi. Gimana ceritanya orang Yahudi ngambil kitabnya orang Yahudi? Gimana caranya? Kamu dari tadi ngikutin saya. Saya tadi tunjukkan dalil. Untuk pertama sekali murid-murid itu disebut Kristen di Antioquia. Siapa murid-murid itu? Yaitu muridnya Yesus. Orang mana? Orang Yahudi. Yesus sendiri orang Yahudi. Yesus ketika mengajar pakai kitabnya apa? Kitab perjanjian lama. Gimana ceritanya orang Yahudi yang menjadi Kristen ngambil kitab Yahudi? Salam saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi lintas iman atau debat terbuka antara apologet Kristen yaitu saudara Agatha lawan anak pesantren sekaligus anak buah Ustadz Juma. Yang dalam diskusi ini anak pesantren ini bertanya, sejak kapan kekristenan itu ada? Dan kenapa Kristen menuhankan Yesus? Padahal Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Dan sebenarnya Kristen itu menyembah Yesus atau Paulus? Dan ada beberapa pertanyaan lagi dari anak pesantren ini teman-teman ya. Ya, jadi saudara, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan lama teman-teman. Pertanyaan Ustadz Juma dan Zakir Naik teman-teman ya. Dan sudah dijawab ulang-ulang oleh para pendeta dan teman-teman apologet Kristen ya. Dari narasi anak pesantren ini, kita sudah tahu ya, dia menuduh bahwasanya Kristen menyembah Paulus. Paulus yang menciptakan agama Kristen. Seperti apa keseruannya diskusi ini? Mari simak video berikut ini. Saya boleh bertanya? Boleh. Tanyalah. Aku dari kemarin kan lihatnya Bang Zuma, ya kan, komal-komal orang Islam tuh yang ada Kristen. Agama Kristen itu ada di abad keberapa, Kak? Kristen itu ada di abad 1 di Antioquia. Kristen itu adalah orang-orang yang ngikutin Yesus. Para rasul yang diutus Yesus itu disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Datanya ini ada di dalam kisah para rasul. Jemaat yang pertama apakah itu orang Kristen? Jemaat pertama? Iya, murid Yesus itu atau jemaat pertama itu disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Dari jemaatnya itu siapa salah satu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 12 murid, 70 murid, Rasul Paulus, semua itu orang Kristen disebutnya. Pengikut Yesus sebelum dia disalibkan. Sebelum dia disalibkan itu Andreas, namanya Andreas. Itu adalah murid pertama yang mengikuti dia, yang dipanggil untuk mengikuti dia. Andreas, lalu menyusul Yakobus saudaranya, lalu Yohanes, semua murid-muridnya itu satu-satu dipanggil. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Iya, kalau Paulus itu sebenarnya siapa dalam agama Kristen? Paulus itu Rasul, murid Yesus. Murid Yesus. Sejak kapan dia ikut Yesus, Kak? Bukannya pas Yesus hidup dia
tidak suka atau dia bukan salah satu muridnya? Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, kamu kan ini kan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya dan sambil mengajar orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Ini. Jadi Paulus itu bertemu, diutus oleh Yesus ketika perjalanan ke Damsik. Waktu itu Rasul Paulus itu menjadi tirani atas murid-muridnya Yesus. Jadi Rasul Paulus ini sebelumnya membantai murid-muridnya Yesus. Lalu dia didatangi Tuhan Yesus dan dibuat menjadi buta. Akhirnya dia bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Dia menjadi salah satu dari para rasul. Itu kan kejadian setelah disalibkan kan ya? Setelah Yesus bangkit. Apakah Yesus mengajarkan tentang agama kekristenan? Yesus itu apakah mengajar? Ya, dia mengajar banyak hal kepada murid-muridnya. Makanya dia disebut guru. Berarti yang membuat agama Kristen ini Yesus atau Paulus? Yesus ini bukan membuat agama, dia mengajar, makanya dia disebut rabi juga, jadi disebut guru. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus ini mengajar? Iya, tentu, karena dia adalah seorang pengajar, dia adalah seorang guru. Makanya, apakah dia memerintahkan untuk mengajarkan ajarannya? Ya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dia nyuruh rasul-rasul ini yang diutusnya itu untuk dimuridkan. Kalau dimuridkan artinya ada yang ngajar kan? Yang ngajar para rasul. Nah itu. Ya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi apa ajarannya Yesus ini? Semua yang dituliskan oleh para rasul itu adalah ajarannya Yesus. Mereka dapatnya dari mana? Dari Yesus, karena 3 tahun lamanya Yesus mengajar murid-muridnya. Oh, berarti Bible itu adalah kesaksian, ajarannya Yesus, kesaksian para nabi dan para rasul. Tapi kenapa di situ ada perjanjian baru dan perjanjian lama? Ya ini perjanjian lama itu adalah ajaran yang dia berikan kepada nabi. Perjanjian baru adalah penggenapan dari semua yang dia wahyukan kepada nabi kepada para rasul. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah nubuatan. Nubuatan tentang Yesus. Lalu perjanjian baru itu penggenapannya. Jadi gini bro, kamu mungkin nggak ngerti arti nubuatannya. Tahu nubuatan. Apa itu nubuatan kalau kamu tahu? Nubuatan itu adalah hampir seperti ramalan kan? Bukan. Ini ya maksudnya yo. Coba kakak aja yang jelasin nubuatan dah. Ya udah kita tuh sampai situ lah. Menurut kakak, kurban versi kakak itu seperti apa? Yang menurut kakak itu normal, yang dibakar habis di mezbah yang ditunjuk Allah. Abraham itu waktu mau ngurbankan anaknya nggak jadi diganti domba, itu dibakar habis. Kenapa kalian makan? Loh, nggak tahu kalian cara berkurban? Astaga ya Tuhan, cemana sih? Kok kalian nggak tahu cara kurban, Dek? Kurban Islam kan memang seperti itu. Kurban itu ada di kisah Ibrahim semuanya. Sekarang saya tanya kamu, teknisnya kurban itu seperti apa sih yang kalian lakukan? Kalian kurban di sembarang tempat, di mana aja. Yang nyembeli entah siapa. Enggak, bukan begitu. Anda salah. Kurban itu ada doanya. Saya nanya doanya. Boleh nggak kurban itu dicurahkan darahnya di sembarang tempat? Saya akan tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Kurban itu nggak boleh sembarangan, harus di tempat yang ditunjuk Allah. Makanya dulu orang Yahudi itu semuanya menyerahkan kurban persembahannya itu di bait Allah, bukan di semua tempat rumah-rumah masing-masing deh. Makanya saya bingung, kok kurban kalian aneh? Saya di masjid. Di masjid? Mana ada? Udah kok motong lembu di masjid? Ngaco kau. Di dalam masjid, bukan betul? Di dalam, di area masjid. Jangan bohong bro. Saya juga sering ikutin kurban. Di bawah pohon jambu iya, di lapangan iya. Jangan ngayal. Mana Kira ada? bodoh. Jangan ngayal. Mana Kira ada? bodoh. Kakak, kurban yang benar itu gimana? Dalam Ulangan 12 ayat 13, saya bacakan. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah kau lakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu. Ini di bait Allah, bukan di bawah pohon jambu. Kitab itu apa? Ini kitab Tanak. Nah, ya untuk orang Yahudi. Kamu mau ngapain aja sih deh? Taurat itu cuma buat orang Yahudi atau bangsa Israel, bukan orang satu dunia. Kiamat di sini selesai lah hidupmu deh. Tuhan aja gak tahu sesuatu yang belum dia tahu kok. Kayak saya bilang, jangan ngaku-ngaku. Duh, Datang ke part. Ya oke. Tapi nggak tahu apa-apa. Ya udah aku kalah. Itu kamu mondok nih ngapain? Enggak. Saya nggak mau bilang kamu kalah. Kamu mondok itu ngapain? Nggak tahu apa-apa deh.
Kan sayang, kamu mondok tapi kamu nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Sayang banget loh. Bahkan gini ya. Bahkan gini, kalian nggak tahu berkurban itu secara etimologi atau secara terminologi pun kau nggak ngerti kurban itu apa. Coba arti kurban itu apa? Nah, siapa yang pertama kali melakukan kurban? Nggak tahu. Sayang loh, kalian ini bertahun-tahun sekolah, kalian nggak ngerti kurban itu seperti apa. Yang melakukan kurban pertama kan Nabi Ibrahim. Gila kau. Habil itu dibunuh gara-gara apa deh? Habil itu dibunuh sama Qabil itu gara-gara apa? Iri. Iri gara-gara apa? Kamu ke cucunya Musa ya, itu orang Israel, itu gara kurban persembahan. Kurban persembahan kain itu tidak diindahkan oleh Allah. Kok pengetahuan umummu kayak gini deh? Makanya tadi saya bilang, ini secara umum kurban itu sudah pertama kali dilakukan manusia pertama. Jadi jangan kamu bilang kurban itu ada waktu di zamannya Abraham, Ibrahim. Gimana zamannya Nuh? Gimana zaman-zaman sebelumnya? Nggak tahu lagi kan? Sayang kau mondok deh. Mondok tapi entah apa ilmumu. Nggak tahu aku apa yang kau kasih di sini edukasinya. Coba kamu mau nanya apa? Udahlah, udah mimisan dia. Tuhannya Anda kan Yesus. Yesus lahir dari rahim Maria. Nah, Yesus semasa hidupnya dia tidak mengaku bahwa dirinya Tuhan. Tapi kenapa ketika Yesus sudah disalibkan dan Paulus mengatakan kita harus menyembah Yesus, menyembah Yesus itu sebagai Tuhan, tapi kan Yesus gak pernah menggariskan itu. Terus apakah Kristen ini sebenarnya pengikut Yesus atau Paulus? Di mana dalil Yesus ketika lahir nggak mengerti dia Tuhan? Ya, pertanggungjawabkan narasi. Yesus tidak pernah. Kayaknya orang yang beredukasi, tahu cara berdiskusi dan tahu cara bernarasi. Ya. Kamu tadi mengatakan Yesus waktu lahir dia tidak tahu dirinya Tuhan. Di mana dalilnya? Bukan tidak tahu, dia tidak mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Sampai dia disalib pun dia tidak berkata kalau dirinya Tuhan. Kalau saya tunjukkan sebelum Maria mengandungnya dia sudah mengatakan dia Tuhan, gimana? Mana coba ayatnya? Dalilnya? Mau. Jadi kamu minta maaf dulu atas narasimu. Yesus ketika lahir dia tidak tahu dirinya Tuhan atau dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Boleh. Bisa minta maaf dulu? Boleh, enggak, saya harus lihat datanya dulu. Kamu tahu, kamu bisa menarasikan demikian, dasarmu apa? Nah, soalnya tidak ada itu di perjanjianmu, di TB. Di perjanjian mana? Di perjanjian baru nggak ada. Di perjanjian baru nggak ada. Nggak ada. Kalau mau ambil perjanjian lama itu kan bukan punya Kristen. Perjanjian lama itu punya orang Yahudi dari tanah. Oke. Saya tanya, Yesus itu orang apa? Yahudi. Loh, katamu tadi perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Nah, saya tanya, Yohanes itu orang apa? Orang Yahudi. Yohanes itu orang Kristen. Kok bisa kau bilang orang Kristen itu ngambil kitabnya Yahudi? Sementara Kristen pertama orang Yahudi deh. Saya mau tahu kamu dapat narasi dari mana? Kristen itu ngambil kitabnya orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Murid Yesus orang Yahudi. Gimana ceritanya orang Yahudi ngambil kitabnya orang Yahudi? Gimana caranya? Kamu dari tadi ngikutin saya. Saya tadi tunjukkan dalil untuk pertama sekali murid-murid itu disebut Kristen di Antioquia. Siapa murid-murid itu? Yaitu muridnya Yesus. Orang mana? Orang Yahudi. Yesus sendiri orang Yahudi. Yesus ketika mengajar pakai kitabnya apa? Kitab perjanjian lama. Gimana ceritanya orang Yahudi yang menjadi Kristen ngambil kitab Yahudi? Nah, soalnya ajaran orang Yahudi sama ajaran Kristen yang saat ini beda jauh, kakak. Oke, Yahudi yang mana nih yang kamu bilang? Loh, itu yang menjalankan kitab Torah sampai sekarang. Orang Yahudi dari dulu kalau ibadah di bait suci dia berdiri untuk sujud, tapi kenapa pas kalian orang Kristen yang datang terakhir malah ke gereja gitu cuma 1 minggu sekali? Oke, sekarang saya tanya, bait sucinya masih ada nggak? Di mana bait suci itu masih ada nggak? Bait sucinya udah hancur. Ini saya kasih tahu, Kristen pertama sekali itu berdoanya di bait Allah sama-sama dengan orang Yahudi. Saya bisa tunjukkan di dalam Kisah Para Rasul. Orang Kristen pertama para rasul itu ke bait suci. Bait sucinya hancur tahun 70. Terus mau di mana? Kata kamu bait suci masih ada, coba tunjukkan di mana. Peta di mana yang menunjukkan ada bait suci? Coba tunjukkan. Ya nggak boleh bohong di sini. Nah, nggak ada bait suci. Bisa sampai sekarang mereka itu apa? Jedrotin kepalanya di tembok ratapan. Kenapa? Karena bait suci itu kata Yesus akan dirubuhkan dan itu benar-benar rubuh. Dan sampai detik ini selama 2000 tahun lebih mereka itu nggak punya bait suci. Kenapa? Karena Yesus bilang Yesus akan merubuhkannya dan membangkitkannya dalam waktu 3 hari. Karena bait suci itu adalah dirinya. Dan kami orang Kristen ini adalah gereja itu. Yang kamu lihat sekarang bangunannya itu namanya bangunan gereja, bukan gereja. Gereja itu saya.
Gereja itu orang-orang Kristen yang di sini. Gereja itu bukan tempat, gereja itu orang. Jadi berubah Kak. Bukan berubah. Kan kalau Kenapa? Baiklah, ini saya kasih tahu kamu. Beda, tidak sujud dia malah. Saya kasih tahu kamu. Ini minum anggur ini. Nah terus Tuhanmu itu loh yang tadi masalah kan? Saya tanya kamu, Tuhan saya punya masalah apa sama kamu? Kamu punya masalah apa sama Tuhan saya? Bukan punya Kok kalian itu suka kali bilang masalahnya Tuhanmu, masalahnya Tuhanmu. Memangnya Tuhan saya memasalahkan apa kepada kalian? Karena Tuhan yang kau sembah itu mengatasnamakan orang yang penting. Mengatasnamakan orang yang penting loh. Dalam Saya tanya. ilmu diterangkan kalau Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan dan dia hanya mengaku utusan, tapi kenapa kau buat dia itu menjadi Tuhan? Oke, di kitabku dia nggak pernah mengaku Tuhan. Baik, yang awal dan yang akhir itu siapa? Di dalam Wahyu 1 ayat 17, Yesus itu sendiri bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira dia ngaku Tuhan atau ngaku utusan itu? Bilang yang awal dan yang akhir. Di dalam Alkitab, Wahyu 1 ayat 17, Yesus itu ngomong, akulah yang awal dan yang akhir. Yesus di situ ngaku Allah bukan sih? Kira-kira kalau Yesus mengaku, akulah yang awal dan yang akhir, kira-kira Yesus ngaku utusan atau ngaku Allah itu? Utusan Kak. Lanjutannya ayatnya jangan kau potong. Ketika aku melihat dia, Yohanes ya, sujudlah aku. Nah ini Yohanes sujud di depan kakinya sama seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, kata Yesus nih, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Nih ayat 18-nya, dan yang hidup. Al-Hayat itu siapa kira-kira? Yang namanya Al-Hayat itu kan yang maha hidup. Siapa yang hidup itu? Yang maha hidup itu siapa kira-kira? Tuhan saya. Loh Tuhanku loh, orang ini dia yang bilang. Al-Hayat tuh. Loh ini, dan yang hidup, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ini Lanjut lagi habis itu. Habis itu ya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya teman-teman ya. Luar biasa ya, jawaban-jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari saudara Agatha ya. Semua pertanyaan anak pesantren ini langsung dijawab tuntas oleh saudara Agatha dengan dalil teman-teman ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, saudara, Wahyu 1 ayat 17 ini menceritakan tentang ketika Rasul Yohanes melihat Kristus yang dimuliakan, ia tersungkur di kakinya, seolah-olah mati. Tuhan menanggapi dengan mengatakan kepada Yohanes agar tidak takut. Tuhan mengidentifikasi dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang kekal. Istilah yang pertama dan yang terakhir, atau yang awal dan yang akhir dalam Alkitab disebut juga sebagai Alfa dan Omega. Istilah ini menunjukkan bahwa Yesus ada sebelum penciptaan. Nah, jadi sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada teman-teman ya. Artinya saudara, memang Yesus itu Tuhan ya. Manusia mana yang ada sebelum penciptaan? Tidak ada gitu loh ya. Makanya saudara, bertobatlah kau dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Supaya Anda selamat ya. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa, yaitu surga. Saudara ingat, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi ingat, jalan menuju surga hanya satu, yaitu lewat Yesus Kristus ya. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan yang lain, itu sudah jelas palsu. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sangat jelas ya saudara ya. Semoga lewat video ini banyak yang bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.